Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini masih melanjutkan atau berhubungan dengan pertemuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok isi di dalam teks hikayat. Di mana di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang strukturnya, maka di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam teks hikayat. Tujuannya agar kalian dapat menemukan atau mengidentifikasikan unsur-unsur pembangun di dalam tes hikayat itu sendiri. Untuk unsur-unsur hikayat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsiknya. Untuk unsur-unsur intrinsik tes hikayat, pengertiannya adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri berdasarkan apa yang ada atau secara eksplisit tertulis dalam teks tersebut. Pada umumnya, unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Untuk unsur yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi suatu karya. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai ruh atau nyawa dalam sebuah karya sastra. Tema memiliki sifat umum yang diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, pengalaman hidup penulis, sejarah, pendidikan, persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk menemukan sebuah tema, kita harus bisa memahami keseluruhan teks hikayat itu sendiri. Jadi judul dengan tema itu berbeda. Untuk yang selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan sebenarnya saling berkaitan. Tokoh itu pelakunya, penokohan itu sifat atau wataknya. Untuk pengertiannya sendiri, tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Jadi di sini dijelaskan bahwa seperti di teks cerita, tokoh itu dibagi menjadi tiga, bisa manusia, bisa binatang, atau benda. Jadi tidak selalu manusia. Benda yang diinsankan itu maksudnya benda yang memiliki sifat manusia, sifat seperti manusia itu benda yang diinsankan. Sedangkan Aminuddin berpendapat tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Sedangkan cara menampilkan tokoh atau pelaku itu disebut dengan penokohan. Terdapat empat jenis tokoh yang ada di dalam cerita. Yang pertama adalah protagonis, tokoh yang jadi aktor atau pemeran utama dalam cerita yang mempunyai sifat baik, itu pengertian dari protagonis. Kemudian yang kedua ada antagonis, kebalikannya dari protagonis sebenarnya, tokoh atau pemeran utama yang menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis mempunyai watak yang negatif seperti iri, sombong, dengki, angkuh, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ada tritagonis, tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana atau pendukung dari tokoh protagonisnya. Itu adalah tokoh protagonis. Dan yang keempat, tokoh figuran atau lataran. Jadi tokoh ini hanya sebagai pemeran pendukung dalam sebuah cerita untuk memberikan tambahan warna dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah untuk mengenal watak atau karakter di dalam penokohan. Jadi ketika kita disuruh untuk mencari penokohan tokoh, berarti watak seorang tokoh, watak dari tokoh cerita, maka kita bisa melihat dari 5 hal ini. Yang pertama adalah melalui apa yang diperbuat oleh tokoh tersebut. Jadi andai kata di dalam sebuah teks itu tokoh utama atau tokoh antagonisnya
sering memukul orang lain, itu berarti sifatnya emosional atau kasar. Jadi bisa dilihat melalui apa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua bisa melalui ucapan-ucapannya, jadi melalui ucapan-ucapan di dalam tokoh tersebut. Kemudian melalui penggambaran fisik tokoh, jadi bisa dilihat dari fisiknya itu sendiri. Jadi fisiknya pada umumnya orang yang memiliki banyak tato itu mungkin kalau di dalam sebuah cerita bisa digambarkan kepada hal-hal yang negatif. Itu adalah penggambaran fisik tokoh. Kemudian tokoh dengan fisik yang berbadan kekar, besar, dan lain sebagainya itu bisa juga menandakan sebuah karakter tokoh. Kemudian yang keempat melalui jalan pikirannya, dan yang kelima adalah melalui penerangan langsung. Jadi di sana itu langsung dituliskan sifat-sifat tokoh utamanya. Itu adalah langkah-langkah untuk mengenal watak atau karakter tokoh di dalam sebuah cerita. Kemudian yang selanjutnya ada latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, atau pengajuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana. Jadi latar dibagi menjadi tiga, ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Untuk mencari sebuah latar itu ada dua kata kunci, yaitu di mana yang berbicara, bukan di mana yang dibicarakan, siapa yang berbicara, bukan siapa yang dibicarakan. Jadi untuk mengetahui latar tokoh itu ada di mana, kita harus menggunakan dua kata kunci tersebut. Jadi saya ulang, itu kata kuncinya adalah di mana yang berbicara, bukan di mana yang dibicarakan. Siapa yang berbicara, bukan siapa yang dibicarakan. Itu untuk mencari latar. Kemudian pembagian latar yang pertama ada latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi atau non-fiksi, jadi karya sastra. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu serta inisial tertentu. Jadi latar tempat itu hubungannya dengan tempat, jadi gampang mencarinya. Kemudian latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Masalah kapan tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu. Jadi pada sore hari datanglah temanku, jadi ada latar waktunya, itu yang disebut dengan latar waktu. Ada latar suasana berhubungan dengan psikologis tokoh, biasanya ada pada tokoh utamanya, yaitu ketika saat sedih, gembira, lelah, dan lain sebagainya, itu adalah latar suasana. Dan yang selanjutnya adalah alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita rekaan. Urutan peristiwa dapat tersusun berdasarkan beberapa pendapat, yaitu yang pertama alur maju. Alur maju disebut juga alur kronologis, alur lurus, atau alur progresif. Maksudnya alur maju adalah peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara kronologis maju untuk dari tahap awal, tengah, hingga akhir. Maksudnya alur maju itu dimulai dari perkenalan, kemudian pengungkapan peristiwa menuju konflik dan penyelesaian, jadi runtut. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur disebut juga alur tidak kronologis, torot balik, regresif, atau flashback. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dari tahap akhir atau tengah dan baru kemudian tahap awalnya. Itu adalah alur mundur. Kemudian ada alur campuran. Alur campuran merupakan alur yang dimulai dari awal masa sekarang, masa lalu, kembali ke masa sekarang, kemudian ke masa depan. Jadi alur campuran ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Itu untuk kriteria dari urutan waktu tentang alur. Dan yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari sebuah cerita. Pesan moral biasanya disampaikan tidak tertulis secara langsung dalam cerita, tetapi disampaikan secara tersirat dan bergantung bagaimana seorang pembaca memahaminya. Itu adalah amanat.
Untuk unsur yang selanjutnya ya ada sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama adalah cara bercerita di mana pengarang terlibat langsung mengalami peristiwa-peristiwa cerita. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, hamba, daku, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita atau tokoh sentralnya. Jadi sudut pandang orang pertama menggunakan persona pertama. Persona pertama itu menggunakan kata-kata ganti seperti aku, saya, hamba, dan daku. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Jadi ketika kita mencari sudut pandang di dalam teks hikayat yang pada umumnya memang sudut pandang orang pertama, itu biasanya menggunakan kata ganti seperti ini. Dan yang selanjutnya sudut pandang orang pertama dibedakan menjadi dua. Ada sudut pandang pertama pelaku utama, yaitu pengarang memposisikan dirinya menjadi tokoh sentral atau tokoh utama dalam cerita tersebut sebagai sudut pandangnya. Jadi pengarang menceritakan tentang dirinya sendiri di dalam karya sastra tersebut. Kemudian yang kedua, sudut pandang pertama pelaku sampingan, yaitu pengarang memposisikan dirinya bukan sebagai tokoh sentral, tetapi masih berada di dalam cerita yang menceritakan peristiwa yang dialami tokoh sentralnya. Ini maksudnya pengarang masih menggunakan kata ganti aku, saya, hamba, dakul, tetapi tidak menceritakan dirinya sendiri. Yang diceritakan adalah orang lain. Ketika aku melihat seorang pengemis di samping lampu merah, dia menggunakan baju yang compang-camping. Jadi pengarang menggunakan kata aku, tetapi yang diceritakan adalah pengemis itu. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang pertama, pelakunya sampingan. Untuk yang selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Yang dimaksud sudut pandang orang ketiga adalah cara bercerita di mana pengarang tidak terlibat dalam peristiwa-peristiwa cerita atau berada di luar cerita. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, mereka, atau nama orang lain yang dijadikan sebagai nama samaran. Jadi sudut pandang orang ketiga kebalikannya dari sudut pandang pertama. Dari sudut pandang orang ketiga menggunakan persona kedua dan ketiga, yaitu biasanya ditandai dengan kata-kata dia, ia, mereka, kita, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang ketiga pelakunya serba tahu atau tak terbatas, yaitu pengarang berada di luar cerita tetapi tahu segala sesuatu tentang semua tokoh dan peristiwa dalam cerita, baik secara fisik maupun psikisnya. Tokoh ini bebas bercerita dan bahkan memberi komentar dan penilaian terhadap tokoh ceritanya. Jadi yang dimaksud dengan sudut pandang ketiga pelaku serba tahu, yang namanya serba tahu itu seakan-akan pengarang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang menjalankan cerita tersebut. Itu yang dimaksud dengan sudut pandang ketiga pelaku serba tahu. Kemudian yang kedua, sudut pandang ketiga pelaku sampingan atau terbatas, yaitu pengarang membatasi diri dengan memaparkan atau melukiskan berdasarkan yang dia amati. Jadi seolah-olah dia hanya melaporkan apa yang dilihat atau diamati saja. Jadi sudut pandang orang ketiga itu seperti reporter di dalam sebuah berita, jadi hanya melaporkan apa yang dia amati, apa yang dia lihat, tanpa terlalu jauh mencampuri tokoh yang ada di dalamnya. Itu sudut pandang orang ketiga pelaku sampingan atau terbatas. Untuk gaya penceritaan, ini adalah unsur yang terakhir. Gaya adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembacanya. Gaya di sini dimaksud dengan bisa menggunakan gaya penulisan, menggunakan majas, kalimat yang digunakan. Ini hubungannya dengan gaya penceritaan penulis itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan gaya. Dan yang selanjutnya adalah unsur estrinsik karya sastra.
Jadi di sini ada dua, latar belakang penulis dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Latar belakang penulis adalah sebuah faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat karya sastra. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, diantaranya bisa riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis itu yang akan melatar belakangi pembuatan sebuah teks karya sastra. Kemudian untuk nilai-nilai dalam hikayat atau nilai-nilai di dalam sebuah karya sastra hampir sama. Jadi di dalam hikayat, cerpen, novel, dan lain sebagainya itu sama. Perbedaannya mungkin di dalam bahasanya saja. Untuk yang pertama, nilai moral. Ada moral, ada etika. Moral itu sifat, etika itu sikap. Jadi nilai moral adalah nilai dalam cerita atau hikayat yang berhubungan dengan budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesama. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Jadi contohnya sudah ada di sini. Jadi pada kutipan cerita di atas, nilai moral tersebut adalah aku yang berotak pandai dan hanya ingin berteman dari golongan menengah ke atas, menggambarkan kesombongan yang merupakan sifat buruk. Jadi moral sifat. Untuk yang B, ada nilai sosial. Sosial berarti hubungannya dengan kemasyarakatan. Jadi nilai dalam cerita atau hikayat yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, interaksi sosial antar manusia dengan manusia atau manusia dengan masyarakat lainnya. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Ada contoh dari teksnya, kemudian di bawahnya juga ada penjelasan. Pada kutipan cerita di atas, nilai sosial tersebut digambarkan oleh perilaku sopan santun dua penumpang laki-laki yang memberikan tempat duduknya kepada Lail dan ibunya yang baru masuk. Kemudian Lail dan ibunya mengucapkan terima kasih, yang menggambarkan bahwa Lail dan ibunya menghargai sopan santun kedua laki-laki itu. Jadi hubungannya antara interaksi tokoh atau manusia dan manusia. Itu adalah nilai sosial. Untuk yang selanjutnya ada nilai religius, hubungannya dengan keagamaan atau keyakinan atau kepercayaan. Jadi berhubungan dengan kepercayaan ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan menggambarkan nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Contohnya sudah saya sertakan pada kutipan cerita di atas. Nilai religius tersebut meliputi jilbab yang merupakan penutup aurat yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Itu adalah nilai yang diambil dari teks yang ada di sini. Nilai religius, nilai agama. Dan yang D, nilai budaya, adalah nilai dalam cerita hikayat yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Jadi nilai budaya itu adalah nilai yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat atau adat istiadat yang ada di dalam daerah-daerah itu. Contohnya juga sudah ada. Jadi nilai budaya tersebut adalah tari Jaipong yang merupakan tarian tradisional kebudayaan khas Jawa Barat. Kemudian ada nilai edukatif atau pendidikan. Jadi nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai dalam cerita atau hikayat yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk, pengajaran dari bisa dari tidak bisa menjadi bisa, dari bodoh menjadi pandai. Intinya seperti itu, atau bisa juga berhubungan dengan segala sesuatu yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Contohnya ada di sini. Bisa nanti kalian baca sendiri. Jadi di sini kutipan cerita di atas terdapat nilai pendidikan, yaitu ayah Lintang yang memutuskan untuk mendidik anak lelaki tertuanya Lintang agar tidak menjadi seperti dirinya, agar dapat mengubah nasib keluarganya. Itu adalah nilai pendidikan.
Kemudian yang selanjutnya nilai etika. Nilai etika adalah nilai dalam cerita hikayat yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Merupakan bagian dari nilai moral. Jadi moral lebih ke sifat, etika lebih ke sikap. Contohnya di sini ada. Pada kutipan cerita di atas, nilai etika tersebut adalah kita menuruti perintah orang tua dengan membeli bahan membuat kue untuk ibunya yang tidak enak badan. Itu adalah nilai etika ya pada kutipan teks yang saya tuliskan di sini. Bisa kalian pahami sendiri nanti. Dan yang selanjutnya untuk tugasnya masih berhubungan dengan teks yang kemarin. Jadi teksnya kalian sudah memiliki, yaitu teks hikayat Bunga Kemuning. Di sini bedanya, kalau di pertemuan yang pertama kita menganalisis strukturnya, maka di pertemuan kali ini kita akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi itu yang kita kerjakan untuk pertemuan kali ini. Kerjakannya bisa di buku atau diketik, sama seperti nama dan kelas di pojok kanan atas. Kumpulkan ke masing-masing buku pengajar. Untuk formatnya, jadi kalau kalian bingung menulis formatnya seperti apa, kalian bisa melihat format yang ada di sini. Jadi di sini ada unsur intrinsik, temanya apa, penjelasannya bisa kalian menjelaskan menggunakan bahasa sendiri atau langsung memberi kutipan di dalam teksnya. Kemudian tokoh bisa kalian jelaskan siapa protagonisnya, antagonisnya, dan lain sebagainya. Penokohan sifatnya bagaimana, latarnya di mana, alur, amanat, sudut pandang. Kemudian di kolom yang kedua ada unsur ekstrinsik, unsur-unsur yang kalian temukan dalam teks itu ada bisa terdapat nilai-nilai apa aja bisa kalian tuliskan di sini. Dikasih penjelasan atau kutipan dalam teks langsung dimasukkan di dalam kolom ini. Itu untuk daftar format analisis dari tes hikayat. Dan yang terakhir untuk download materi yang saya jelaskan tadi, kalian bisa langsung mendownload di alamat ini. Jadi diklik ringkasan hikayat kedua sebagai bahan pelajarannya. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.